Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Para pemirsa Tibaron yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan kesempatan untuk senantiasa bersama dengan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan syukur-syukur kita sudah menghafal Al-Qur'an dan sudah menjadi seorang hafidh atau hafidhah yang mutqin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang adab penghafal Al-Qur'an yang ke-10, yakni gigih dan tekun belajar. Seorang penghafal Al-Qur'an, suka atau tidak suka, harus senantiasa gigih, istiqomah di dalam belajar, istiqomah di dalam murajaah, istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an, selalu semangat di dalam senantiasa mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi gigih dan tekun belajar ini harus menjadi adab, harus menjadi aktivitas atau kemudian semangat, spirit semangat yang dimiliki oleh para penghafal Al-Qur'anul Karim. Di antara adab yang ditekankan bagi seorang penuntut ilmu adalah gigih dan tekun belajar sepanjang waktu. Jadi kita belajar itu sampai kapan? Apakah sampai S1? Apakah sampai S2? Ataukah setelah kita lulus hafalan Al-Quran? Tidak. Kita itu mencari ilmu itu sejak kita dilahirkan ke dunia ini sampai akhir hayat kita. Selama masih ada nyawa di kandung badan, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, maka selama itu pula lah kita senantiasa belajar dan belajar. Karena setiap diri kita pasti ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang terus kita kemudian isi, kita tambah dengan terus belajar. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali, banyak sekali. Tentu kita hanya memiliki sebagian kecil ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah pelajari, dan masih banyak lagi ilmu Allah yang belum kita pelajari. Oleh karena itu, belajar adalah sepanjang masa. Gak ada kata berhenti dalam belajar, entah sudah S1, entah sudah S2, entah sudah S3, atau entah sudah mungkin Al-Quran pun tetap kita harus belajar. Rasulullah SAW setiap bulan suci Ramadan senantiasa tadarus bersama malaikat Jibril. Apalagi kita yang umatnya, maka senantiasa juga harus tadarus. Entar lagi sudah kita masuki bulan suci Ramadan, maka kita perlu tadarus, saling membenarkan, saling ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada yang membetulkan jika ada yang salah. Begitu juga sebaliknya.
tidak puas dengan ilmu yang didapatkan ketika masih memungkinkan untuk mempelajari lebih banyak ilmu yang lain, kita terus belajar. Insya Allah kita kalau kemudian ada semangat belajar terus menambah ilmu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tidak memaksakan diri untuk menguasai banyak ilmu yang tidak ia mampu karena dikhawatirkan menimbulkan rasa jemu dan menyia-nyiakan ilmu yang telah didapatkan. Nah, situasi seperti ini tentu saja berbeda bagi setiap orang dan juga berdasarkan kondisi yang ada. Jadi kita tentu setiap orang tidak sama kondisinya, setiap orang juga tidak sama kelonggaran waktunya. Tetapi yang paling penting, hatta kita sudah jadi ustadz sekalipun, hatta kita sudah jadi kiai sekalipun, tetap kita harus belajar. Al-Fakir mondok kurang lebih 16 tahun. Apakah sudah cukup? Ya, terus terang, sampai sekarang Al-Fakir merasa sedikit sekali ilmu Al-Fakir, dan terus setiap minggu Al-Fakir belajar kepada para masyayikh, kepada para guru. Terus kita belajar. Semakin kita belajar, semakin kita haus terhadap ilmu, semakin kita merasa sedikit sekali ilmu yang kita miliki. Tentu setiap kita itu punya kelonggaran waktu yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan kapan bisanya kita itu ngaji, kapan bisanya kita itu belajar ini dan itu, gitu ya. Yang penting kita meluangkan waktu untuk belajar. Jangan sampai kita dalam 1 kali 24 jam atau bahkan dalam seminggu atau bahkan dalam setahun full nggak ada slot untuk belajar. Nah, ini hanya untuk cari dunia saja misalnya. Nah, jangan sampai gitu ya. Kita luangkan waktu kita. Syukur-syukur kita seminggu sekali minimal gitu ya, untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu Islam, mempelajari ilmu pengetahuan dan lain segala macamnya. Ketika datang ke majelis guru ya, ke majelis guru kita, dan gurunya belum datang, maka si murid itu harus menunggu dan tetap berada di depan pintunya, kecuali jika memang dikhawatirkan sang guru tidak menyukai hal itu. Misalkan diketahui belajar dilakukan pada waktu tertentu dan ia hanya bisa mengajar pada waktu itu saja, tidak bisa mengajar di waktu yang lain misalnya. Nah, ketika kemudian kita sebagai seorang murid mendapati gurunya sedang tidur atau sedang sibuk, ia tidak meminta izin untuk menemuinya, tapi harus bersabar menunggu sampai sang guru bangun dan selesai daripada urusan-urusan. Jadi kita jangan maksa. Atau kita sebagai seorang murid pulang kembali. Namun lebih baik bersabar menunggu gitu ya. Seperti juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ya, dan lainnya. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penuntut ilmu itu